Wakil Ketua Komisi DPRD Kota Depok Haji Igun Sumarno melaksanakan reses di lingkungan RT 01 RW 03 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong. Dalam kesempatan tersebut, Igun yang juga Ketua DPD PAN Kota Depok mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat. Sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat, yakni terkait sampah atau kebersihan lingkungan, bidang pendidikan berupa rintisan sekolah swasta gratis, RSSG, hingga keberadaan fasos-fasum yang terlantar. Melalui forum ini, Dewan Dapil Kecamatan Cilodong Tapos ini mengharapkan masukan yang sudah disampaikan oleh masyarakat akan dapat diperjuangkan dan direalisasikan. Intinya kita hari ini itu reses. Dari awal sudah saya sampaikan ke masyarakat bahwa prioritas pembangunan di Kota Depok itu tertuang dalam visi misi wali kota. Sudah hafalah masyarakat apa itu. Tetapi hari ini bukan hanya itu saya membahasnya, tetapi saya ingin mendengarkan cerita apa, keinginan apa yang ada di masyarakat. Nah, yang pertama masyarakat itu masalah tentang kebersihan lingkungan. Ini hampir semua. Jadi sekarang itu ini hampir sama dengan visi misi wali kota juga tentang persampahan. Jadi sekarang masyarakat itu semua ngeluh. Bahkan ada orang yang buang sampah di depannya sambil lewat segala macam, orang tidak bertanggung jawab. Ini keluh kesah masyarakat. Jadi mereka ada juga yang mencoba berinisiatif membuat bank sampah, cara memilah dan lain-lain. Lagi-lagi ada kendala. Pada saat dia memilah, ini yang memilah-milah itu kan harus dibayar juga. Itu kan tenaganya dibayar juga, yang bayarnya juga tidak ada. Nah, pada saat sudah dipilah, kebanyakan plastik ini plastik yang tidak ada harganya, dijual tidak laku, ya mungkin dari tempat pembuangan sampah belum diambil. Ini jadi problem. Ini ditanyakan kepada kita bagaimana salah satunya kan bisa mengentaskan permasalahan ini. Nah, saya termasuk pansus di sampah juga sebetulnya. Jadi kita memang sekarang ini tahun ini sedang menyiapkan dengan kegiatan persampahan di Depok itu yang kurang lebih kalau tidak salah 5 hektar di payung itu sedang dibangun untuk menjawab sebuah permasalahan ini. Lalu yang kedua saya sampaikan, tetap yang namanya kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita semua. Artinya komitmen, konsisten itu ya harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa buang sampah sembarangan itu bisa merusak lingkungan hidup. Nah, lalu yang kedua permasalahan pendidikan. Pak, bagaimana dengan sekarang pendidikan makin mahal, gitu kan? Daya tampung sekolah juga berkurang. Nah, saya sampaikan ini salah satunya sekarang di Depok itu sudah menggratiskan. Jadi anak-anak SMP, baik dia masuk ke swasta atau ke negeri. Jadi sekarang orang tua itu tinggal memilih mau masuk di negeri, mau masuk di swasta, itu sama saja digratiskan. Nah, jadi sekarang orang tua sudah tidak bingung lagi. Makanya saya meminta juga kepada teman-teman media juga untuk bisa mengekspor bahasa-bahasa itu ke luar, bahwa Depok itu sekarang sudah mulai ada rintisan sekolah swasta gratis. Ini ya. Nah, yang terakhir itu masalah ketenaga kerjaan. Jadi Pak, kita ini sekarang banyak itu masyarakat Depok ini rata-rata itu hanya menjadi penonton gitu. Jadi banyak masyarakat yang sekarang lulusan sekolah itu mereka tidak bisa langsung bekerja. Lulusan sekolah mereka di rumah hanya main HP gitu kan. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita juga. Makanya saya teringat waktu dengan Pak Wali itu tentang masalah lembaga pendidikan keterampilan. Ini harus segera sebetulnya. Lembaga pendidikan keterampilan, kita fasilitas gedungnya harus segera dibangun. Lalu bagaimana sistem kerja itu untuk menciptakan tenaga kerja baru. Apakah kita ada di tingkat lokal, bahkan kita sekarang dorong untuk bekerja sama dengan pemerintahan atau dengan negara Jepang. Karena itu sangat dibutuhkan. Nah, jika ini terlaksana saya kira 2026 ke sana, mungkin pengangguran yang sekarang sudah menumpuk di Kota Depok itu saya kira sudah mulai bisa terurai. Nah, itu diantaranya yang disuruh oleh masyarakat. Dan yang terakhir ini kebingungan permasalahan pasus-pasum nih yang sekarang yang lagi dihadapin oleh masyarakat itu. Jadi banyak pasus-pasum yang terlantar ini mungkin atau sudah diserahkan ke Pemkot atau belum, tapi itu belum bisa digunakan oleh teman-teman di masyarakat, oleh RT atau oleh RW gitu ya. Mungkin akan dibuatkan
seperti Posyandu, Posbindu dan lain-lain. Nah, mekanisme ini saya juga bersaran lah kepada Pemkot itu, mari kita sistem cara pengurusan perizinan itu dapat disimpelkan dan dimudahkan itu. Jangan sampai kita ada fasilitas yang harus bisa digunakan oleh kita menjadi terbengkalai. Ini kan sayang juga. Nah, itu mungkin itulah diantaranya. Ya. Kalau